Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi rafi'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Wa qala fi ayatil ukhra wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, warga Taman Bayangkari Indah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang terbesar yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Yang kita terus berdoa kepada Allah sebagaimana doanya Nabi Yusuf yang Allah abadikan di surah Yusuf ayat yang ke-101. Beliau bermohon kepada Allah, tawaffani muslima wa alhiqni bis-shalihin. Nabi Yusuf meminta kepada Allah, tawaffani muslima, ya Allah, wafatkan aku ya Allah dalam kondisi muslim. Walaupun sebelum beliau berdoa di ayat itu 101 beliau itu memberikan pelajaran bagi kita, curhat terkait dengan semua kenikmatan Allah berikan kepadanya. Beliau mengatakan, Rabbi ya Rabb qad ataitani minal mulk. Engkau telah berikan aku ya Allah sebagian dari kerajaanmu. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Engkau berikan aku anugerah kepandaian. Salah satu bentuk kepandaiannya Nabi Yusuf mampu mentakwil mimpi. Fatiras samawati wal ar, engkau ya Rabb pencipta, pengada, penyedia, pengawas terhadap seluruh alam langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau pula yang menjadi pelindungku di dunia dan engkau pula yang menjadi pelindungku di akhirat. Beliau sebelum berdoa itu puncaknya, intinya begini, ya Rabb, di antara semua kenikmatan Allah berikan kepada kita, ini tidak akan ada manfaatnya kecuali kita dimatikan dalam kondisi Islam. Makanya Syekh bin Baz beliau menganjurkan itu, jangan pernah tinggalkan 3 doa dalam setiap sujud terakhir dalam salat kalian. Di antara 3 doa yang dianjurkan oleh Syekh bin Baz, yang pertama, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Hafal? Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kesempatan bertaubat dengan taubat nasuha sebelum mati. Yang kedua doa beliau, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, semua kenikmatan yang kau berikan, punya anak yang sukses, punya istri yang sukses,
punya kekayaan, semuanya tidak berguna kecuali dimatikan dalam kondisi yang husnul khatimah. Apa tanda husnul khatimah? Yang paling besar husnul khatimah itu bisa terlihat dari 3 hal. Orang husnul khatimah itu yang pertama akan dimatikan dalam kondisi melakukan amal saleh. Ini yang pertama, yang mungkin masih viral, ini masih hangat. Seorang ustadz di Jakarta yang memimpin hataman Quran. Beliau baru membaca beberapa ayat, tapi kemudian saat itu pula Allah cabut ruhnya. Dan ini senada dengan hadis Rasulullah mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba ini akan menjadi pribadi yang baik, ista'malahu, maka akan dibikin sibuk oleh Allah. Para sahabat mempertanyakan maksud dari kalimat ista'malahu. Kaifa yasta'maluhu ya Rasul? Apa tanda kesibukan seorang hamba itu ya Rasul? Kalimatnya singkat, Nabi mengatakan yuwaffiquhu bi'amalin salin qabla mauti. Allah akan membimbingnya. Kalimatnya yuwaffiq, bukan ya'mal, tapi yuwaffiq, beda ya. Ada namanya hidayah, ada namanya taufik. Kalau digabung menjadi taufik hidayah. Apa bedanya hidayah sama taufik? Apa bedanya, Pak? Hidayah petunjuk, taufik petunjuk juga. Sama nanti perbedaannya. Apa perbedaannya jin sama iblis dan syaitan? Kalau iblis itu makhluk Allah yang gak kelihatan. Kalau jin makhluk Allah yang gaib. Sama aja. Baik. Beda. Kalau taufik sama hidayah lebih kuat mana? Atau lebih utama mana? Taufik sama hidayah? Lebih kuat ke taufik. Kalau hidayah itu semua orang dapat hidayah. Semua orang dapat hidayah. Dari mana? Ada namanya hidayatul hissiyah. Hidayah yang bersumber dari apa? Hissiyah itu panca indera. Seperti lewat telinga, lewat mata. Ini artinya apa? Hidayah. Bisa melihat mungkin mukjizat Rasulullah. Bisa dilihat, bisa kita saksikan, bahkan mungkin bisa kita dengar. Tapi banyak orang yang kemudian menutupi hidayah hissiyahnya. Artinya kalau hidayah itu begini, seperti bapak tanya alamat. Tanya pada seorang, sama orang ditunjukkan, oh alamat bapak Budi, sampai nanti lurus, belokan yang ketiga, belok kanan. Cari rumah nomor 3. Ini apa namanya? Hidayah, petunjuk. Tapi kan ada pada diri kita, kok gak yakin aku ya? Orangnya ini mungkin yang ditanya apa? Kayak gak meyakinkan nih. Merongkok wong gila, belok kanan, belok kiri, tapi belok kanan kemarin ini sama Google Map itu. Saya tersesat kemarin. Hari Sabtu kemarin ngisi di Landung Sari. Sama Google Map disuruh lewat pasar. Pasar buntu, balik ke pasar, muter lagi ke depannya RSUMM itu. Padahal jalan masuk yang besar itu sampingnya setelah gang itu masuk ke kiri. Saya habis di situ, suruh putar ke sana, balik lagi ke sana. Waduh, ini Google Map. Untung nggak ketahuan orangnya, kalau ketahuan tak. Nah, ternyata Pak, bisa jadi ini pilihan kan. Ternyata ketika diikuti, oh benar rumahnya. Oh berarti ini hidayah. Akhirnya kemudian kita mengambil hidayah itu. Tapi kalau taufik beda. Taufik itu begini, dibimbing sama Allah. Atau seperti gini, kita tanya, mana rumah Pak Budi? Oh rumah Pak Budi Pak RT itu, iya. Monggo saya antar. Beda kan? Monggo saya antar. Kalau ini diapain? Dibimbing, yakin pasti. Oke, bener berarti. Tapi kalau hanya petunjuk, kadang nyosor kemana? Ke persawahan. Saya disuruh ngisi Jumatan di Lawang tuh Pak. Saya nggak mau Google Map ini ikut. Sampai mentok, gak ada jalan lagi. Masih disuruh jalan. Sawah Pak. Akhirnya saya balik, gak ketemu Jumatan. Balik ya.
Kenapa? Wah, gara-gara Google Map dia telepon. Saat di mana? Ini kami sudah Jumatan. Masa kata ditunda nunggu asar kan nggak mungkin. Wis Pak, mulai aja Pak. Saya apa? Terlalu jauh, kemudian mentok, gak ada jalan lagi, balik sudah terlalu jauh, gak nutut. Dan inilah gambarannya. Jadi ada namanya taufik, ada namanya hidayah. Makanya kalau orang pingin dijadikan husnul khotimah oleh Allah, bukan dikasih hidayah, tapi dikasih apa? Taufik, yuwaffiquhu, dibimbing. Namanya dibimbing, maka pasti ketika kita pingin malas beribadah, dibimbing sama Allah, dilakukan semangat untuk beribadah. Ketika lagi malas kita ta'lim, dibimbing. Bahkan kemudian dimotivasi, ayo jadi tuan rumah, ayo jadi panitia, ayo jadi memotivator. Itu cara Allah untuk menunjukkan bahwa Allah mencintai seorang hamba qabla mautih. Yang kedua, tanda orang husnul khatimah itu tanda yang apa? Yang besar ya. Diridhoi kematiannya oleh minimal 4 tetangga. Ini penting. Artinya gini Pak, jadi kalau jenengan ditanya, ada di antara kita yang meninggal, tanya pada tetangga, gimana yang meninggal? Orangnya baik kan? Saya yakin husnul khatimah. Kalau ada 4 tetangga ya, 4 tetangga saja, enggak satu lo banyak, 4 tetangga mengatakan husnul khatimah, apa kata Allah? Qad alimtu, aku lebih tahu apa yang mereka katakan. Wa qad ghafartu dzunuba, dan aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Makanya berbuat baiklah kepada tetangga minimal 4 rumah. Tapi jauh dipilih. Kalau mati aku bilang baik ya. Pesen nih. Artinya tanda husnul khatimah itu lihat dari konsep tetangga. Yang terakhir kan orang husnul khatimah itu yang paling besar, Allah mengutus malaikat 1 tahun sebelum kematian. Maka 1 tahun sebelum mati orang pasti akan dibikin baik. Makanya ada orang apa? Ya Allah, bapak ini belakangan baik banget. Itu cara Allah. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk hadir di kehidupan kita apa? Memperbaiki kualitas ubudiyah yang kita belum baik. Yang selama ini belum khusyuk diperbaiki agar menjadi khusyuk. Yang selama ini sholatnya masih terlambat diperbaiki. Bahkan saya punya paman nyata itu Pak. Beliau itu kalau sudah sholat subuh, berarti sholat subuh sudah waktunya habis. Artinya penutup beliau. Kalau sudah selesai sholat subuh, itu langsung syuruk itu Pak. Saking apanya? Telat terus. Sama asar. Subuh sama asar nanti. Asar itu kalau beliau sudah sholat asar, selesai habis langsung maghrib. Tapi subhanallah Pak, setelah bapak saya meninggal, bapak saya itu kan apa? Bagian azan. Setelah bapak saya meninggal, beliau bermimpi didatangin bapak dalam mimpinya itu. Kemudian disuruh mengerjakan sholat dengan apa? Di awal waktu. Setelah mendengar mimpi itu, beliau akhirnya berubah menjadi muadzin di masjid. Sampai kemudian Allah wafatkan dalam kondisi sujud. Tapi nggak langsung sujud itu di rakaat subuh di sujud yang kedua, rakaat kedua beliau nggak bisa bangkit sampai koma. Setelah koma hari Seninnya, itu kejadiannya hari Sabtu, hari Senin subuh setelah waktu duha itu beliau meninggal. Tapi yang terlontar dari kalimat itu hanya ayat kursi. Nyata itu. Subhanallah, 1 tahun sebelum meninggal orang itu baik. Makanya lihat, kalau wis baik selama 1 tahun ikut persiapan. Kok kan ada kalimat begini, kok tumben nang masjid. Itu wis biasanya. Kok tumben biasanya masjid mesti Jumatan mesti carry, tapi kok tumben cemberes wis teko. Itu biasanya. Umurnya tinggal setahun. Akhirnya jam bojoku wis ojo nang masjid disi bo. Kok telah entek umurnya. Jadi apa doa yang kedua tadi? Pertama doa minta taubatan nasuha qabla maut. Yang kedua husnul khatimah. Yang ketiga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini 3 Syekh bin Baz yang menganjurkan jangan sampai dilepaskan dalam setiap sujud kalian, terutama di sujud-sujud terakhir. Walaupun tidak ada perintah untuk berdoa di sujud terakhir, perintahnya aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa wasajidun, perintahnya faqtiru fi ad-du'a. Kata Nabi,
paling dekatnya seorang hamba dengan Allah itu ketika lagi sujud. Maka perintahnya fa'aktiru fi ad-du'a, perbanyaklah untuk berdoa. Tapi para jamaah dirahmati Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang husnul khatimah, dan semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan menjadi bekal yang terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jamaah dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Mujibatul Jannati fi Dha'us Sunnah, amalan-amalan pembuka pintu surga. Sudah sampai di kemarin yang keempat, sekarang yang kelima. Amalan pembuka pintu surga yang kelima adalah orang-orang yang istiqamah tilawatil Quran dan mengamalkannya. Ini yang berat. Rasulullah mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Manusia yang terbaik siapa? Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Makanya Pak Wahyu buka apa? Tahfidz Quran untuk lansia. Lansia apa muda? Oh, dewasa ya. Kak Wani disebut lansia, dewasa. Ini. Padahal usia, kalau para sahabat itu usia itu dibagi 3 kelompok para sahabat. Kalau ulama membagi 5 kelompok. Kalau para sahabat membagi 3. Definisi usia itu perubahannya. Usia 1 sampai usia 20 itu disebut dengan masa pertumbuhan. Kemudian di usia 21 sampai 40 itu disebut dengan masa menuju kematangan. Buah kalau sudah matang maka harus bermanfaat. Seperti mangga itu akan manis, bisa dimanfaatkan kalau sudah matang. Maka kalau ada orang usia 40 itu berarti sudah bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Maka kemudian dari 41 ke 60 ini disebut dengan masa usia menuju persiapan. Bapak ibu yang mana? Pertumbuhan. Bapak pertumbuhan perbanyak minum susu biar pertumbuhannya kualitasnya bagus. 41 sampai 60 persiapan. Persiapan apa? Pertama, persiapan pensiun. Usia berapa pensiun sekarang? 58. Persiapan pensiun. Yang kedua, persiapan dipensiunkan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqallu man yafuqu dzalik. Tapi para jamaah yang rahmati Allah, jadi orang yang terbaik kata Nabi tergantung kualitas yang tanya ya. Nabi mengatakan siapa manusia yang terbaik beda-beda, tergantung kualitas orang yang bertanya. Ada sahabat datang pada Nabi. Kemudian saat itu sahabat ini senang ngutang. Senang arisan, kayak ibu-ibu. Tapi insya Allah kalau bapak saya yakin gak punya hutang. Insya Allah gak berani hutang ya Pak. Kredit yang banyak. Kalau hutang dah. Apa kemudian datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, si orang yang terbaik itu. Nabi mengatakan apa? Inna min ahsanikum ahsanukum qada. Manusia yang terbaik itu adalah orang yang berhutang dan mengembalikan hutangnya dengan kelebihan. Itu manusia yang terbaik. Jangan pinjam uang 10 juta 1 tahun. Maka yang terbaik kembalikan uang 10 juta plus kasih apa? Kelebihan. Dan itu enggak riba. Selama di depan tidak ada akad. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda ke situ. Yombo ana. Kalau sudah yombo ana ini berarti ada harapan. Kalau sudah ada harapan, ini sudah berubah. Akad berubah menjadi riba. Apa tandanya? Rasulullah itu pernah pinjem ngutang seekor unta. Saat itu usia untanya Nabi itu usia 4 tahun. Usia yang dipinjam sama Nabi usia 4 tahun. Ketika sudah datang waktunya untuk membayar hutang, maka Nabi itu melihat sahabat disuruh, tolong kembalikan hutangku seekor unta kepada orang ini yang berusia 4 tahun. Setelah dilihat ternyata unta-unta miliknya Baitul Mal itu Nabi pinjam bukan untuk pribadi. Dari atas nama apa? Baitul Mal. Kemudian
dikembalikan, nggak ada yang usia 4 tahun. Adanya yang usia minimal yang 8 tahun. Berarti kan apa? 2 kali lipat ini. Maka sama Rasulullah, bayarkan itu gak apa-apa. Baru muncul hadis itu. Manusia yang terbaik adalah orang yang pinjam uang yang dikembalikan dengan kelebihan. Yang riba yang mana? Yang dipinjami minta tambahan. Yang pertama ada akad di awal. Sepakatan akad. Makanya arisan yang ada akad harus makan-makan itu riba. Iya. Kenapa? Karena akadnya di awal. Makanya Ibnu Qudamah itu memberikan satu kaidah. Apapun jenisnya muamalah yang ada akad kelebihan ditentukan di depan, maka masuk kategori wajhun min wujuhir riba. Hadisnya berbunyi begini. Cuma ini nanti ada yang mengatakan dhaif, tapi menjadi kesepakatan ada ulama terkait dengan masalah apa? Kaidah dalam hutang piutang. Apa kata Rasulullah? Kullu qardin jarra bihi naf'a fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap terjadi transaksi hutang piutang yang ada manfaat kepada yang ngutangi, maka itu salah satu di antara pintu riba. Berarti apa yang ngutangin manfaatnya kalau di arisan? Nasi padang. Padang dok seketok. Apa lagi? Teh. Ini masuk kategori riba. Tapi kalau dari awal nggak ada akad, qadarullah, besok arisan di rumah saya kebetulan dapat rezeki tasyakuran, kasih makan, itu masuk kategori sedekah. Ada lagi yang kedua, Nabi ditanya, siapa manusia yang terbaik ya Rasul? Dijawab, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ada lagi yang ditanya, siapakah manusia yang terbaik ya Rasul? Khairun nas anfa'uhum linnas. Kualitasnya berbeda-beda jawaban Nabi sesuai dengan kualitas orang yang datang untuk bertanya. Yang lain tanya, siapa manusia yang terbaik? Apa kata Rasulullah? Khairukum li ahli. Orang yang terbaik itu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Setiap habis ngepel istrinya kasih duit, habis nyuci kasih uang, habis masak kasih uang, habis nyapu kasih uang. Itu laki-laki yang terbaik. Insya Allah baju di lemari yang sudah disetrika, sudah dicuci lagi itu. Iya. Dan itulah laki-laki yang terbaik, yaitu apa? Berbuat baik kepada istri. Jangan pernah mukul istri, jangan pernah wala tuqabbih, jangan pernah menjelek-jelekin istri. Nabi itu nggak pernah menjelekin istri. Masakannya nggak enak, bilang aja enak. Benar, karena Nabi itu nggak mau menyakiti hati orang, Pak. Pernah Nabi sama, kalau nggak salah sama orang Arab Badui itu dikasih kurma rutop itu loh, yang masih apa? Muda. Kan ada yang kecut, ada yang manis, tergantung kualitas ini ya. Rasulullah dikasih, dan Nabi itu menerima hanya sebatas hadiah, tapi kalau sedekah tidak. Ketika dikasih di depannya sama Nabi langsung dimakan sebagai bentuk apa? Menghormati dan membahagiakan bagi yang memberikan, dimakan. Selama ini Rasulullah kalau dapat hadiah, Nabi makan, para sahabat yang lain juga ikut. Tapi khusus yang hari itu, Nabi itu makan semuanya. Setelah orang itu pulang, bangga, senang karena Nabi menghabiskan hadiahnya, baru kemudian sahabat tanya, ya Rasul, kenapa engkau gak bagi-bagi ya Rasul? Biasanya selama ini engkau bagi-bagi. Apa jawabannya? Kecut. Bener, artinya aku gak pingin ketika engkau lagi makan, kemudian orang yang lihat kemudian diapain? Dimuntah kunjungin, kan gak enak. Makanya Nabi memaksakan diri untuk apa? Tetap membahagiakan orang walaupun mengorbankan perasaannya. Jenengan dibikinkan kopi mungkin asin, lali antara gula sama garam, ya sudah habiskan. Akhirnya jadi apa? Jadi oral itu. Tapi pada zaman rahmati Allah, jadi ternyata manusia yang terbaik itu berbeda-beda kualitas. Orang yang hafid Quran jangan merasa yang terbaik. Kenapa? Bisa jadi ada orang yang lebih baik tapi bukan di bidang itu. Ada orang yang sudah bermanfaat untuk orang lain, jangan merasa yang terbaik. Kenapa? Bisa jadi ada orang yang terbaik di bidang yang
lain. Oh ternyata orang ini apa? Dia tuh siang malam pontang-panting sampai tangannya apa? Kasar. Kenapa? Pingin membahagiakan seorang istri. Oh ya Allah Pak. Berangkat sebelum subuh, lihat pasar Singosari. Rawami sebelum subuh. Totolan nih Pak. Orang apalagi yang melecu itu. Wis berangkat jam 2, berangkat jam 1, berangkat kulaan. Sampai di depan rumah ibu ditawar. Ya Allah. Kok tega. Makanya besok kalau ada melecu jangan pernah ditawar. Kalau tanya berapa Pak? 5.000. Pak, cok 5.000 Pak. 10.000 ya. Insya Allah jenengan belum bangun itu sudah siap standby di depan rumah. Iya. Saya kadang sampai kasihan, pernah kan beli, akhirnya beli banyak. Akhirnya tiap hari didatengin terus, gak enak juga Pak. Akhirnya Pak, maaf Pak, gak ada orangnya. Ya Alhamdulillah. Baik, kita akan bahas amalan pembuka pintu surga yang kelima adalah orang yang istiqamah tilawah plus berusaha untuk mengamalkan. Ada satu hadis. Kita bahas sebentar proses nuzulul Qur'annya dulu. Kira-kira Al-Quran turun itu pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Maka disebut dengan nuzulul Quran. Itu 17 Ramadan. Turunnya Al-Quran dari mana ke mana? Al-Quran itu turun berapa kali Pak? Itu anunya, prosesnya kan. Artinya berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan Al-Quran itu turun berapa kali? 2 apa 3? 3 apa 2? 2. Dari mana ke mana? Pertama, turunnya Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz. Ini sudah tersimpan 30 juz. Sebelum ada kita, sebelum ada langit dan bumi tersimpan semua di Lauhil Mahfuz. Karena Rasulullah mengatakan apa? Innallaha kataba maqadiril khalaik. Sesungguhnya Allah mencatat semua takdir makhluknya qabla ayyulqas samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi berapa? Bi khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Kita wis takdir kita sudah ada, wajah kita mirip apa, tinggal di mana, mati seperti apa, usia berapa, wis cangkep di situ sudah. Bahkan sudah tertanam apa, masuk surga apa masuk neraka sebelum ada kita sudah Allah tentukan. Kita hanya tinggal apa? Inilah jalan nih. Kalau bisnis rugi, oh mungkin rezeki saya bukan di darat, mungkin di laut. Coba jadi laut. Ternyata jadi pelaut, gak entuk pisan. Oh mungkin rezeki saya bukan di laut, mungkin di udara. Apa? Jualan layang-layang. Ya kan bisa. Rizki kan beda-beda Pak. Artinya kemudian apa? Sudah Allah tentukan. Dan tidak akan pernah lebihkan rizki itu. Yang Allah lebihkan hanya apanya? Keberkahannya. Makanya doa yang bahasa bapak ibu baca. Dan ini doa yang paling indah Pak. Jangan pernah lepas doa ini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan. Ini lengkap ini. Pertama minta apa? Perbaiki fiddin agamanya. Setelah agama apa? Wa'afiatan fil jasad, pingin sehat fisiknya. Sehat di sini artinya fisik sehat, otak sehat, jangan sampai dalam kondisi pikun. Makanya doa kita juga minta kepada Allah jangan sampai pikun. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun. Junun, apa junun? Junun itu artinya gila. Artinya tertutup. Apa yang tertutup? Otaknya tertutup. Dari kata jin. Jin itu artinya tertutup. Jin nanti menjadi janin. Kenapa dikatakan janin? Karena masih tertutup. Maka muncul namanya junnah. Taming. Muncul menjadi junun. Oh berarti otaknya tertutup. Kemudian minta kepada Allah selain fisik yang sehat. Wa'afiatan fil jasad wa ziyadatan
fil ilmi. Makanya Nabi yang pernah minta tambahan kepada Allah hanya satu hal, Rabbi zidni ilma. Yang ketiga apa? Habis wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan, minta yang barokah. Gak usah banyak, yang penting barokah cukup. Tapi semakin banyak makin barokah. Endingnya masih ke situ, Pak. Makanya doanya habis salat duha, Allahumma in kana rizqi fis sama. Kalau di langit disuruh ngapain? Padahal kalau turun sekaligus, kalau turun rezeki sekaligus turun, apa yang terjadi? Mati. Ada orang yang Singosari dulu, Pak. Apa namanya? Tanahnya itu kena tol yang pembebasan itu. Kaget ketika tanda tangan itu hanya dipikir 500 juta. Ketika tanda tangan ternyata 5M. Kaget. Geblak. Mati. Oh, berarti apa? Rizkinya di langit langsung turunkan sekaligus. Padahal minta yang apa? Wa in abta'ah, minta yang turun tapi apa? Terputus-putus, gak terlalu wakil, yang penting cukup. Cukup, semakin banyak makin cukup. Intinya masih tetap ke banyak. Baik. Kemudian zaman rahmati Allah, maka apa mintanya kita? Ada namanya Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu tersimpan apa? Catatan takdir manusia. Ingat, secara mujmal, secara menyeluruh. Kira-kira bisa dirubah apa tidak yang di Lauhil Mahfuz? Seperti takdir bapak, ibu, ditakdirkan sama Allah menjadi penghuni neraka. Takdirnya menjadi penghuni neraka. Qadarullah selama perjalanan kok menjadi orang yang soleh. Sampai mati kondisi husnul khotimah. Apakah masih masuk neraka atau masuk surga? Padahal takdirnya tadi ditakdirkan untuk menjadi penghuni neraka. Masuk surga, masuk neraka. Loh, takdirnya masuk neraka walaupun orangnya baik. Iya, kira-kira gimana nih? Bisa berubah apa tidak? Loh, kan nggak tahu. Yang bisa ngerubah takdir apa? Ya, dijawab sama Allah itu di surah Ar-Ra'd yang ke-39 mungkin. Coba bukain surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Nah, Ar-Ra'd nih. Ketemu surah yang keberapa Ar-Ra'd? 13 Allah. Ya, surah 13 ayat yang ke-39. Yang bawa Quran mungkin dibuka. Apa bunyi ayatnya? Yamkhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Ketemu bunyinya apa? Yamkhullahu ma yasha. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Wa yuthbitu, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Lihat, wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah lah ummul kitab, yaitu Lauhil Mahfuz. Berarti di ayat itu apa? Bisa berubah apa tidak? Bisa. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Allah itu membuka dalam setiap hari Lauhil Mahfuz dibuka 360 kali. Bisa jadi menghapus, bisa jadi menetapkan. Makanya doanya Umar bin Khattab ini, bapak ibu jadikan contoh ketika berdoa. Pakai bahasa sendiri. Umar bin Khattab ngarang begini, ya Allah, jika memang engkau tetapkan aku, takdirku adalah takdir ahli neraka ya Allah, maka hapuskanlah takdir itu ya Allah, sebagaimana engkau menghapus apa yang engkau kehendaki. Dan tetapkanlah ya Allah untuk aku menjadi penghuni surgamu, sebagaimana Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Dan hanya di sisimu ya Allah catatan Lauhil Mahfuz. Ini Umar membaca doa ketika beliau sedang tawaf di Ka'bah. Makanya nanti kalau sudah umrah baca doa itu, insyaallah.
Masih ingat jalan ke Mekah, Madinah? Saya insya Allah masih ingat nggih? Karena lama, kayaknya pandemi nggak ke sana. Sudah berapa tahun nggak ke sana. Baik, para zaman rahmati Allah, berarti Al-Quran turun berapa kali? 2. Pertama dari Lauhil Mahfuz turun ke mana? Sama'id dunya, Baitul Izzah. Ini langit dunia. Disimpan di situ. Turunnya langsung berapa juz? Langsung 30. Dari Lauhil Mahfuz yang 30 juz turun sekaligus disimpan. Ini namanya servernya. Turun di sini. Ketika disimpan di sini, maka kemudian nanti turun malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad. Ini proses yang kedua. Dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Berarti malaikat Jibril itu ngambil Al-Quran ketika diperintah untuk diturunkan pada Nabi Muhammad. Itu ngambil di mana? Di Lauhil Mahfuz apa di Baitul Izzah? Baitul Izzah. Faham berarti? Al-Quran turun sebanyak 2 kali. Pertama dari Lauhil Mahfuz, yang kedua dari Baitul Izzah. Pertanyaannya, 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran dari mana ke mana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah apa dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad? Pada Allah katakan apa? Inna a'tainakal. Oh, bukan itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya apa? Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Turunnya sejak tanggal berapa? 17 Ramadan masuk. 17 Ramadan masuk Lailatul Qadar apa enggak? 10 hari terakhir. Berarti bukan di tanggal 17. Tanggal turunnya Al-Quran yang tepat itu adalah malam Lailatul Qadar. Turun Al-Quran pertama Iqra di usia Rasulullah 40 tahun. Berapa bulan? Ya, 40 tahun 6 bulan 12 hari. Turun pada hari Senin. Baik. Kemudian ini kalau dalam hadis riwayat Imam hadis Al-Baihaqi, An-Nasai sama At-Tabari. Beliau mengatakan anzalallahu al-Quran jumlatan wahidah. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah jumlatan wahidah, sekaligus satu kali, minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ilal baitil izzah, ke Baitul Izzah. Minas sama'id dunya, dari bagian langit dunia. Thumma nazala mufassalan, kemudian turun secara berangsur-angsur, bihasbil waqi'i, sesuai dengan kejadian, fi 23 sanatan ala Rasulullah SAW, selama 23 tahun yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Quran turun 2 kali, tapi dari yang kedua turun pada Nabi Muhammad kurang lebih selama 23 tahun, dimulai dari apa? Surah apa? Iqra al-Alaq sampai turun surah apa? Surat terakhir yang turun itu ayat. Surat yang terakhir turun dari Al-Quran An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ayat yang ketiga ini Pak, yang menjadi bacaan Nabi dalam ruku sama sujud 1 tahun sebelum beliau meninggal. Kalau sebelumnya selama Rasulullah hidup dan diperintahkan untuk sholat, turun ayat di surat Taha kalau enggak salah, ada ayat begini bunyinya, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kalian kepada Allah bismi rabbikal azim, dengan menyebut nama Rabbmu yang agung. Kata Rasulullah apa? Ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan ayat ini bacaan dalam ruku' kalian. Maka Nabi ngajari bacanya apa? Subhana rabbiyal azim. Ketika turun surah Al-A'la
Sabbihis marabbikal a'la. Kata Nabi apa? Ij'aluha fi sujudikum. Jadikan ayat ini bacaan dalam sujud kalian. Maka Nabi membaca sujud subhana rabbiyal a'la. Bertahun-tahun Rasulullah menjaga itu. Sampai turun surah An-Nasr di tahun terakhir kehidupan Nabi. Maka Nabi merubah bacaan rukuk sama sujud. Dijadikan satu. Ngambil dari surah An-Nasr yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Nabi membaca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ada yang belum hafal? Bapak baca apa? Subhanallahil azim wa bihamdihi. Kenapa? Hafal sejak SD. Hadis riwayat guru SD. Repot ya. Yang jadi masalah guru agamanya pas gak masuk diganti guru olahraga. Makanya muncul satu hadis. Apa kata Rasulullah? Innallaha, sesungguhnya Allah yubghidu, membenci. Siapa yang dibenci oleh Allah? Kulla alimin bid dunya, orang yang alim tentang ilmu dunia, jahilin bil akhirah, tapi dia bodoh dalam perkara ilmu akhirat. Jangan sampai kemudian sholat kita kualitasnya catatan di hadapan Allah nanti ketika dilaporkan sama malaikat tulisannya idem, 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 atau SDA sama dengan atas, sama dengan atas. Allah tanya, iki ke opo kok idem? Gimana gak mau idem ya Allah? Kualitas sholatnya mulai dari subuh sampai subuh kulhu sama inna a'toina. Kulhu hailai repot. Orang baca wadduha bing wadduha wal-laili itu saja. Allahu akbar, repot. Wal-laili idza saja, karena nggak hafal wal-laili nyetuk belakang itu saja. Maksudnya disuruh rukung. Biasanya kulhu sama inna a'toina kok muter ke wadduha. Kulhu haili. Tapi memang kulhu itu ada apa? Ada sanadnya bersambung. Ada sahabat, ada dua hadis itu yang senang membaca kulhu. Pertama begini, sahabat yang pertama ditunjuk sama Nabi untuk mengimami satu kaum atau satu kampung itu. Tapi setiap selesai membaca surat yang panjang, sebelum ruku pasti ditutup dengan kulhu. Rakaat kedua baca ayat, sebelum ruku kulhu. Nanti salat yang lain sama, sebelum ruku kulhu. Terus begitu. Sampai kemudian jamaahnya, makmumnya protes, datang pada Rasulullah. Dipanggil, ya Rasul, ini engkau tunjuk jadi imam tapi pasti bacaannya ada tambahan kulhu ya Rasul. Al-Ikhlas. Kemudian dipanggil imam ini. Karena Nabi yang memang nunjuk untuk menjadi imam dalam satu kampungnya. Dipanggil, kenapa aku lakukan itu? Jawabannya singkat. Aku cinta dengan sifat Allah yang tercantum di dalam surah Al-Ikhlas. Apa kata Nabi? Allah mencintaimu karena engkau mencintai sifat Allah. Jadi ternyata baca kulhu itu bisa mendapatkan cinta Allah. Cuma beda. Beliau membaca karena kualitas sifat-sifat Allah di surah kulhu. Sedangkan kita baca karena pendeknya. Sama-sama baca beda pendapatan dan beda maksud. Itu aja. Baik. Kemudian ada hadis yang panjang ini. Dan ini yang berat. Apa kata Rasulullah? Kalimatnya kita ambil langsung yang pendek. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Ingat, Al-Quran itu akan menjadi hujjah. Apa hujjah itu? Pembela. Akan menjadi penolong bagimu aw 'alaika. Ini kalau kita belajar bahasa apa? Kalimatnya sama. Hujjatun lakah bagimu. Yang kedua aw 'alaika. Ala. La sama ala ini beda ternyata, Pak. Seperti kalau mendoakan orang menikah, apa doanya? Orang menikah. Sama ya. Apa? Sama rata gitu. Sakinah, mawaddah, rahmah. Itu ciri rumah tangga bahagia itu harus ada 3. Pertama, istri pertama adalah sakinah. Itu nama istri pertamanya.
Nama istri yang kedua, nah, Mawaddah. Sama istri yang ketiga namanya Rahmah. Untuk biar rumah tangganya barokah dan bahagia, tiga-tiganya jangan sampai kenal. Sakinah mawaddah warahmah. Ada doa kan dari Rasulullah, apa doanya? Barakallahu laka atau lakuma. Terus wa baraka alaika. Pertama barakallahu laka, yang kedua wa baraka alaika. Ternyata apa? Kalimatnya begini, kalau laka itu dari bersumber kebaikan, kalau alaika bersumber dari ketidakbaikan. Artinya begini kan. Bisa jadi keberkahan itu datang dari sesuatu yang kau cintai. Kita mencintai istri kita, ada keberkahan di situ. Tapi ingat, bisa jadi keberkahan datang dari sesuatu yang kita nggak senengi. Mungkin kita pingin punya anak laki, ternyata yang lahir cewek. Ya Allah, padahal aku pingin punya anak laki, bikin laki. Lah, cewek lagi. Ya Allah, ya apa iki? Harta banyak, anak lek cewek kafe iki kalau yang mewarisi nanti pasti lari ke saudara. Gak ada ansobahnya. Makanya kalau punya anak laki cukup wis. Ansobah aman, saudara nggak iso nginceng. Waduh iki wah okay. Bener, tapi kalau hanya anak perempuan saja, sendang mati. Rumah iki ya paling jatuh ke anak, mobil ya ke saudara yang laki. Jadi kalau nggak punya anak laki-laki, itu nggak ada ansobahnya. Ansobah itu artinya penghabis sisa. Nanti ada namanya rod. Rod itu artinya kalau ada kelebihan, gak ada pemiliknya, dapat tambahan. Itu namanya rod. Karena perempuan kalau hanya satu, dapat berapa? Setengah. Kalau anaknya 2, 3, dapat berapa? Kalau punya anak perempuan lebih dari 2, itu dapat 2/3. Berarti 2/3 milik anak, 1/3 nanti milik saudara. Itu kalau nggak punya anak laki. Makanya yang belum punya anak laki bikin loh. Terus gimana caranya? Ya tanya ke yang punya anak laki semua. Ya apa caranya sih? Sudahlah, Allahu a'lam bishawab. Baik. Tapi artinya gini, kalimatnya itu barokah itu bisa jadi datang dari sesuatu yang tidak kita senangi. Kemudian bisa jadi barokah datang sesuatu dari yang kita senangi. Sama dengan Al-Quran ini. Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu untuk menolongmu kelak pada hari kiamat. Dan Al-Quran pula menjadi hujjah untuk menjerumuskanmu ke dalam neraka. Makanya ada kalimat hujjatun laka, yaitu Al-Quran menjadi pembelamu. Yang kedua wa hujjatun alaika, dan bisa jadi Al-Quran yang kau sia-siakan akan menjadi penjerumusmu ke dalam neraka. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Iqra'ul Quran. Ayo, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran karena Quran itu menjadi syafaat bagi para pembacanya. Makanya agar nanti Al-Quran ini tidak menjadi hujjah alaika, artinya tidak akan menjerumuskan, maka jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah laka. Yaitu apa? Jadikan kita berinteraksi dengan Al-Quran, Iqra, baca minimal. Kalau bisa one day one juz. Bisa? Wangil Pak. Apalagi masih kerja tuh, ya Allah berat ternyata bandi banjus kalau masih kerja. Apalagi punya anak-anaknya, habis subuh pengen ngaji, ambil ibu ya cekelan aku tak masak, repot. Saya ngerasakan, baru pegang Quran, istri teriak, ya anaknya jagain, tak masak dulu, yowis. Kalau sudah jaga anak itu apa? Bisa ngaji? Nah, pegang anak orang disubek, kadang ya wis gendong. Tapi pasti ada waktu untuk bisa baca Quran minimal. Kalau nggak bisa one day one juz, sekarang menjadi owoj. Pertama odoj. One day one juz, sekarang berubah menjadi owoj. One week one juz. Kemarin saya ngisi owoj Jawa Timur di Gedung Muamalah dari Surabaya, di Sidoarjo. Programnya owoj. One week one juz. Nanti kalau sudah kesel jadi ojol. Freelance gak sempat itu.
Tapi minimal baca Quran sehari minimal 1 ayat. Minim itu sudah Pak. Artinya kita nggak punya kesempatan sekaligus minimal 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Selesai. Besok Alif Lam Mim. Sadaqallahul azim. Hari yang keempat Alif Lam Mim Shad. Hari yang kelima Alif apa? Yang 5 itu? Alif Lam Ra, panjang. Kaf Ha Ya Ain Shad. Kalau sudah hari yang kelima besok balik lagi Nun. Subhanallah, Quran kok dibuat main. Kisah tulinan Quran. Jadi Al-Quran jadi hujjatun laka au alaika. Taib. Apa kewajiban kita dengan Al-Quran? Bahkan keutamaannya apa kata Rasulullah? Alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil karamil bararah. Siapa orang yang baca Quran dan fasih dalam bacaannya, maka kelak pada hari kiamat akan bersama dengan malaikat. Ma'a syafaratil kiramil barar. Itu malaikat. Tapi yang belum fasih tenang. Kan ada tahsin. Di masjid ada tahsin, ada apa? Nggih, ada apa tahsinnya? Sabtu sama Minggu. Oh, 2 kali. Oh, subhanallah. Selayak jadi imam lah. Imam apa? Yang penting jangan Imam Nahrawi, Pak. Nahrawi penjara. Apa kata Rasulullah? Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang baca Quran wa yatata'ta'. Dan ketika membaca Al-Quran yatata'ta fihi, terbata-bata, terputus-putus, masih baru belajar. Apa kata Rasulullah? Wa 'ali syaqun lahu ajran. Maka bacaannya itu akan mendapatkan 2 pahala. Jadi tidak ada bacaan Quran yang sia-sia. Baik dia faham artinya ataupun tidak, maka pasti ada manfaatnya. Satu ketika dikasih gambaran, seorang ulama menyuruh muridnya untuk mengisi tong atau mengisi tempat air, tapi dikasih pakai keranjang sampah yang yang lubang-lubang. Setiap muridnya itu ngambil air, lari sampai lokasi sudah habis, terus dicoba lagi sampai pada akhirnya ngomong, wahai guru, saya nggak bisa ngisi air itu, percuma, saya sudah lari berusaha, sudah saya tutupi pinggirnya, tapi kan tangan hanya 10, nggak bisa menutupi semua lubang, maka nggak bisa terisi guru, nggak ada manfaatnya. Maka sama gurunya kemudian dinisbahkan, engkau bilang tadi nggak ada manfaatnya. Iya, coba lihat tadi ini tempat sampahnya kotor, setelah usaha ngambil air, keluar airnya, bersamaan pula kemudian keluar kotorannya. Artinya begini, artinya orang yang baca Quran kalau nggak paham maksudnya, itu juga minimal bisa membersihkan wadahnya, bisa membersihkan diri kita. Makanya syaitan itu akan senang berada di dalam tubuh seseorang yang kotor, dan untuk membersihkan tubuh dengan tilawatil Quran. Dan apa kewajiban kita dengan Al-Quran? Kewajiban kita dengan Al-Quran apa? Paling pertama wajib meyakini. Ini pertama, yakin dulu. Apa tandanya? Semua ayat yang ada di dalam Al-Quran, semua hukum-hukum yang ada di Al-Quran, kita sebagai orang muslim wajib untuk menerima. Makanya Allah katakan apa? Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki, wala mu'minah, dan bagi seorang mukminah perempuan atau mukmin perempuan, idza qadallah, jika Allah telah memutuskan satu perkara, wa rasulah, dan rasulnya juga telah memutuskan satu hukum, apa? Ayyakun lahumul khiratu min amrim, gak ada pilihan, haram, halal. Yang di Al-Quran yang diharamkan ada berapa?
makanan. Apa berupa dari makanan haram ada berapa di Al-Quran? Hanya ada 4 kan. Apa kata Allah? Innama harrama alaikumul maitah. Bangkai. Tahu bangkai? Apa bangkai itu? Yang mati sia-sia. Ya. Yang mati. Binatang halal yang mati karena tidak disembelih. Di tafsirnya, di ayat itu dijelaskan apa bangkai itu. Pertama, al-munhadiqatu wal mauqudatu wal mataraddiyatu wan natihatu wa ma aklas sabu illa ma dakkaitum. Yang masuk kategori bangkai itu mati karena dipukul, mati karena ditandu, mati karena terjatuh, mati karena tercekik, mati karena ketabrak, nabrak. Ada mobil nabrak ayam, kemudian masih kelepak-lepak karena gede, eman kalau mati sia-sia, akhirnya kita sembelih. Halal wa haram? Kita bicara pasti bismillah lah, jadi artinya muslim. Ini beda. Wong kadang kita nggak ngerti untuk ayam, kita nggak pernah tanya, Bu, sing nyembeli bismillah pun nggak pernah. Sekilo Pak, jadikan 10 potong gitu tuh kan, nggak pernah tanya, Pak, sing beli ku muslim apa enggak. Makanya kalau nggak paham bismillah artinya wis yakin bismillah. Kira-kira kalau ayam gelepak-gelepak disembelih mati, halal apa haram? Enggak kan, kelepek kan, kemudian kita sembelih. Mati. Halal apa haram? Kenapa halal? Eman karena gede kan. Kalau kecil, wah haram lek kecil. Oh, cilik wah haram. Apa? Gak tega kan. Padahal itu dalam pendapat para ulama beda. Syafi'i sama Maliki itu berbeda. Syafi'i mengatakan itu apa? Itu haram. Kenapa kok haram? Karena kalau dibiarkan saja dia akan mati. Berarti matinya itu bukan karena sembelihannya, tapi kenapa? Ketabraknya. Tapi kalau kata Maliki, ya halal. Kenapa halal? Kalau dibiarkan mungkin 5 menit lagi mati. Tapi setelah disembelih, mati sekarang. Berarti itu matinya karena apa? Sembelihannya. Pilih yang mana? Yes, tergantung inilah yang ditabrak. Nanti yang ditabrak gede, jago, anggap aja halal. Bahkan orang Madura itu pernah itu kejadian maling itu kadang, makanya khawatir kalau beli sapi itu. Apa? Nyata sapi mati, Pak. Tapi kemudian disembelih, kan nggak keluar darah. Maka kemudian ngambil darah ayam, diusapkan ke bagian leher, dijual. Ya, padahal haramnya mutlak ini. Al-Quran mengatakan haram ya haram. Artinya kalau kita beriman, yakini kalau Allah mengatakan haram, Rasulnya mengatakan haram, haram sudah. Nggak boleh ada pilihan yang lain. Kadang kan kita begitu, wis ngerti haram, si tipu teriak, oh cekak haram ini kan. Contohnya apa? Mohon maaf ya, perkara riba contoh. Tipu teriak, oh cekak haram, tapi tetap dapat keuntungan gitu. Arisan, ya apa cekak haram, akhirnya kepotong. Apa? Admin, sepanjang itu. Padahal intinya sama, kasusnya siapa? Kaumnya Nabi Nuh, Nabi Musa yang hidup di daerah Ailah itu. Kaumnya Nabi Musa yang hidup di pinggiran pantai, yang sampai minta apa? Jangan engkau melaut di hari Sabtu. Ternyata sama Allah didesain hari Sabtu itu ikannya memang nyata, Pak. Jadi ini ujian, diuji oleh Allah. Ketika hari Sabtu ya'tun, mereka datang. Tapi ketika dulu hari Sabtu wala ya'tun, mereka tidak datang. Akhirnya sama orang Yahudi dipasang strategi saja. Bagaimana tidak melanggar larangan Allah, tapi tetap dapat ikan. Ada 2 di tafsir itu. Di tafsir Ibnu Katsir pertama dibikin ini selokan, Pak. Jadi di pantai itu dibikin selokan, kemudian di tempat yang agak jauh dibikin ini apa? Kayak sumur.
Ya, ketika ikan yang datang kena apa? Kena ombak, otomatis kan masuk. Ketika sudah masuk kan nggak bisa keluar lagi. Ini strateginya. Ada yang mengatakan kemudian hari Jumat dipasang jaringnya. Ikan yang terlanjur ke pinggir maka akan terperangkap. Hari Sabtu dibiarkan semuanya mereka ibadah khusyuk. Nunggu hari Ahad. Melanggar apa tidak? Nggak melanggar, Pak. Perintah larangannya tidak boleh malam hari Sabtu. Keham dengan kita. Jumat nggak boleh dagang. Yang nggak boleh kan Jumat kan. Akhirnya apa? Ya apa? Tetap dagang. Akhirnya istri ini suruh jaga, suaminya ke masjid. Jadi tetap intinya biar nggak rugi. Padahal Allah mengatakan apa? Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Berarti kewajiban kita pertama dengan Al-Quran yang wajib dulu. Artinya yakin semua hukum. Ada yang berat di situ. Apa yang berat hukum dalam Al-Quran? Kalau bagi perempuan ada yang berat pertama, perintah menutup aurat. Itu berat. Sampai kemudian ada orang yang gak menutup aurat dengan alasan apa? Saya masih menjilbabi hati. Daripada jilbabnya atas tapi hatinya gak dijilbabi, kan mendingan hati dulu baru kemudian. Sama dengan orang ketangkap polisi. Kenapa gak pakai helm? Saya masih menghelmi hati. Ya kan alasannya benar. Iya. Daripada saya pakai helm tertutup, tapi kemudian hati saya apa? Nah, daripada hati saya kemudian apa melihat laki-laki yang lain, kan otomatis berbodoh. Laki nyalan, kemudian apa? Ada lawan jenis cantik, gak fokus dengan nyetirnya. Berarti kan jatuh, kan mendingan saya menghelmi hati yang insya Allah konsentrasi. Ini sama dengan orang Madura. Kenapa Bapak gak pakai helm? Ini songkok putih Pak. Bapak tahu beli di mana? Mekah. Ini jauh lebih mahal daripada helm. Helm itu satu untuk wapi. Nah, ini untuk bisa berangkat ini itu butuh 50 juta Pak. Terus siapa polisi ini Pak? Iya ya, ini terserah Pak. Tapi pada zaman rahmati Allah, jadi kewajiban pertama itu kewajiban. Maka nggak boleh, mohon maaf terakhir, nggak boleh ada kalimat begini Pak. Mohon maaf ya. Kalau ada bapak, ibu yang meninggal, nggak boleh ada kalimat begini. Wis, aku tak wasiat bagat pada kalian semua ya. Contoh ahli waris panggil semua. Lengkuk ibu meninggal wis bagi rata cek adil, cekak tengkar. Kalau itu kalimat keluar dari orang yang beriman dan di situ ada anak laki ada anak perempuan, maka kemudian minta dibagi rata, bisa jadi batal syahadat orang yang mengatakan itu. Kenapa? Karena menolak hukum Allah dan menuduh Allah itu tidak adil. Walaupun sederhana Pak, kadang sering kalimat itu kan. Wis cek adil bagi rata, berarti kan menuduh Allah itu apa? Gak adil. Pada Allah katakan di surah An-An'am 115, apa kata Allah? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatillah wa huwas samiul alim. Allah katakan wa tammat, telah sempurna kalimat Rabbmu. Sidqan, jujur, benar, wa adla, dan adil. Berarti hukum Allah itu adil Pak. Kenapa laki dapat dua? Kenapa perempuan hanya dapat satu? Konsepnya jelas. Karena perempuan itu bukan kepala rumah tangga dan dia menikah dengan laki-laki. Laki-laki suami ibu dari keluarganya dapat dua, ibu dari keluarganya dapat satu. Maka dalam satu rumah tangga terkumpul tiga. Dua dari suami, satu dari istri. Ustadz, suami saya nggak punya warisan. Kalau itu nasib, kenapa nggak tanya sebelum akad? Ya harusnya kan tanya, daripada kemudian mengambil haknya orang lain. Kemudian diucuk-ucuk ibunya, Bu, sedang dibagi Bu. Engkau ada dibagi waris sekian Bu. Aku untuk titik, nang dibagi. Ini bahaya. Baik, jadi Al-Quran kewajiban kita mengimani. InsyaAllah lain waktu kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan. Lah kalau itu Ustaz, kejadiannya orang tua sudah ada kejadian misal
dalam satu rumah tangga kedua orang tua meninggal ternyata belum sempat mewariskan atau mewasiatkan kepada anak-anaknya. Artinya, Kalau orang tua meninggal, terus anak-anaknya bagaimana untuk mensiasati agar supaya orang tua itu terlepas dari itu tadi waris? ya, tapi orang tua wasiat. Nah, Enggak, baru meninggal itu. Nggih, kalau nggak ada wasiat kan selesai hukum waris yang berlalu kan. Ya. Tapi kalau kemudian meninggal ada kalimat begini. Makanya kemudian la wasiat li warithin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi kalau ahli waris dapat wasiat itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena nanti akan ada penumpukan harta. Dapat wasiat plus dapat warisan. Ada ketidakadilan. Makanya ahli waris tidak boleh mendapatkan tidak boleh mendapatkan wasiat. Kalau ada orang kemudian mengatakan begini, wes ya bro, lihat nanti ibu meninggal wes pakai rata. Semua ahli waris sepakat, ya wes bu, gak apa-apa. Tenang ibunya meninggal ya. Nah. Tapi ketika ibu sudah meninggal, maka nggak boleh ini kemudian dijalankan. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat. Semua wasiat yang bertentangan dengan syariat maka tidak boleh ditunaikan. Seperti wasiat begini, "Nduk, lek wis ibu mati engko rumah iki kekno panti." Contoh ya. Ternyata rumahnya warisannya hanya rumah. Berarti kan keluar dari apa? Sepertiga. Keluar dari sepertiga itu nggak boleh. Hanya kalau mau ambil sepertiga, berikan sebagai ke panti, sisanya kemudian menjadi ahli waris. Allah seperti itu, Pak. Tapi mungkin ada yang lain jelas ya. Dari ibu-ibu mungkin ada yang banyak. Monggo. Yes. Tadi nyambung sama yang tentang waris. Kalau ada seorang suami bapak ibu, beliau punya anak putri semua, dan untuk bukan mensiasati ini, tapi takutnya hukum Allah tadi. Jadi sampai sekarang tuh dihibahkan langsung, biar nggak sampai ke saudara. Itu gimana? Ya, baik. Tergantung dengan niat ya. Kalau nanti diniatkan untuk menghindari hukum Allah namanya waris, maka itu nggak diperbolehkan. Artinya kan, apa kok dibagi? Padahal hukum waris itu Allah yang menentukan. Kalau hibah itu kan hanya pemberian. Tapi kalau kemudian wis tak hibah, biar menghindari hukum waris. Kalau menghindari hukum Allah dengan cara ini berarti kan ngakali Allah. Padahal harusnya sudah kasih, silahkan. Tapi pasti nanti kan nggak mungkin semuanya dikasih. Ada yang disisakan. Mungkin rumah sih disisakan. Ini nanti akan menjadi waris. Dan juga ketika hibah, tidak boleh ketika dihibahkan tidak berlaku adil. Artinya di zaman Nabi ada sahabat. Kemudian satu dikasih hibah. Dan datang pada Nabi untuk Rasulullah menjadi saksi. Setelah di hadapan Rasulullah tanya, apakah engkau masih punya anak yang lain? Punya ya Rasul. Yang lain saya masih punya ya Rasul. Apa kata Nabi? Berlaku adillah engkau kepada anakmu. Jangan engkau jadikan aku sebagai saksi dalam kedzaliman. Jadi kalau mau di satu, jenengan punya dua anak. Karena selalu cinta pada satu dikasih rumah, satunya enggak. Ini dosa, ini enggak adil dan zalim. Jadi kalau satu dikasih rumah, satunya juga harus dikasih rumah. Satu kasih mobil, satu kasih mobil. Kalau atas nama hibah. Tapi kalau hanya wis iki mobil ayah pakaian, itu kan berarti kan masih milik ayah, hanya sebatas hak pakai. Insyaallah. Cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.